kalimat dalam mendengarkan usia. Pada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi birrabi'il awal وجعل بده بالرب الشان وأنزل كتابا هدى ونورا وأنشد شرعا من المشهد يهدي به من يرجو لقاء ربه ونائل الأمل. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ربنا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أدعوا على سنته وتمسكوا بقولها. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخير وذكر الله كثيرا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang mulia Bapak Wali Kota Balikpapan yang telah hadir bersama-sama dengan kita dalam momentum peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pribadi dan seluruh jamaah mendoakan kepada Pak Wali, mudah-mudahan Pak Wali, kehadiran Bapak di sini dapat memberi tauladan bagi kita semua. Ayahanda sudah hadir sebagai seorang musbidah. Tentunya ini adalah motivasi terbaik. Kalau kita berangkat dari apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan niat kita semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih ridha, mencari ilmu, mendapatkan ilmu berarti kita mendapatkan kemuliaan. Orang yang mendapatkan rizki dan barokah dari Allah karena dia berilmu. Dengan ilmu dirinya dimuliakan oleh sesamanya. Dengan ilmu dirinya sampai kepada akhirat dengan nilai jannati na'im, surga yang penuh kenikmatan. Tak lupa pula saya menyampaikan hormat bagi para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Mudah-mudahan niat daripada panitia penyelenggara tabligh akbar pada malam ini, semua kita sama-sama diberkahi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, mendapat syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita bagian daripada umat Islam terbesar di Indonesia. Indonesia ini adalah bagian terbesar umat Islam di dunia.
Entah kita itu dari Muhammadiyah, entah dari NU, entah dari Roja. Tahu Roja? Iya, itu maksud saya. Kita adalah satu, Al-Quran sama, Nabi-Nya sama, Allah-Nya sama, semua kita sama. Tapi sangat disayangkan Pak Wali, ada orang yang mengatakan bahwa maulud ini adalah bid'ah. Maulud ini bukan bid'ah. Orang Kristen waktu saya pendeta, maaf saja, bukan menyinggung, tapi nyindir. Tanggal 25 Desember orang Kristen merayakan Natal. Natal itu bukanlah kelahiran Yesus. Yesus lahir pada tanggal 6 sebelum Masehi, tapi orang Kristen menghormati nabinya, bukan Tuhannya, karena Tuhan tidak boleh jadi makhluk, apalagi jadi manusia. Allahu la ilaha illa Allahi falyatawakkalil mu'minun. Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduh az-siratal mustaqim. Ini prinsip. Kemudian dia turun kepada syahadat la ilaha illallah. Maulud itu bukan bid'ah. Maulud itu adalah tanda di mana kita sebagai orang beriman mensyukuri kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yudzakikum wa yu'allimukum kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Apa artinya? Kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kamu, dari antara kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, menyucikan kamu, mengajarkan kepada kamu Alkitab dan hikmat, Quran dan hadis. Ma'lam takunu ta'lamun, bahkan segala sesuatu yang belum kamu tahu. Coba, siapa mau tahu DKI akan banjir? Manado kampung saya akan banjir. Siapa mau tahu? Memasuki tahun baru 2014 milad ya. Ki Joko Bodo, tapi satu sudah wafat, Mama Lawrence. Pak Wali, banyak sekali ini spekulan-spekulan di Indonesia alias paranormal. Paranormal memprediksikan bahwa pada tahun 2014 adalah tahun persahabatan, adalah tahun perpisahan. Dia nggak berani dengan tepat menyatakan bahwa Manado akan banjir, Jakarta banjir, Banjarmasin banjir, Samarinda banjir, ma'asabani musibatin illa bi'idillah. Ini pentingnya maulud. Kenapa? Kenapa ada musibah? Nabi pernah didatangi oleh dua sahabat, Amar bin Ka'ab, Abu Hurairah, datang kepada Nabi di pagi-pagi buta. Mereka bertanya 3 pertanyaan. Ya Habibullah, Abdi Allah, Aziz Allah, Rasulullah, Nabiullah, man a'lamun nas. Siapakah orang yang berilmu? Nabi SAW tunduk, tidak menjawab. Mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, man a'budun nasi, siapakah orang yang ahli ibadah? Nabi juga tidak menjawab, hanya senyum, jarinya sambil menulis di tanah. Yang ketiga mereka bertanya sekali lagi, ya Rasulullah, abdi Allah, asis Allah, abdullah, kekasih Allah, man abdulun nas, siapakah orang yang dianggap utama? Nabi SAW qalu al-aqilu. Oh, rupa-rupanya al-aqilu, apa itu? Orang yang berakal. Orang yang berakal, ternyata orang yang pintar, orang yang memiliki intelektual yang baik, orang yang cerdas itu rupa-rupanya orang yang berakal. Nabi menambahkan, Abu Hurairah, Ammar bin Ka'ab, harusnya kalian tahu, seyogyanya lah kalian tahu bahwa manusia diciptakan Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa
akal. Kalau manusia sudah melampaui kemaksiatan, perbuatan biadab, melebihi, mengalahkan akalnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Apabila manusia akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Berarti kalau Nabi mengatakan al-aqilu, dia tahu bahwa di Indonesia nanti Pak Wali, mohon maaf ya, mohon maaf, walaupun hari raya masih jauh. Coba perhatikan, maaf sekali, spanduk-spanduk di jalanan. Dr. Randus, insinyur, Haji Muhammad Muslim, MBA, MBU, MBX, MBR. Allahu Akbar. Besok-besok silaturahmi dengan Abraham Samad Sapo. Ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Orang cerdas, orang pintar, pendidikan sampai di luar negeri. Tapi sayang men, tidak punya akal. Allah, anak dari kafir masuk Islam karena anak tahu anak bukan hewan. Saya tahu ini warna kuning, ini warna putih, ini gelas, ini botol, ini buku, ini kacamata. Saya tahu, dan saya juga lebih tahu mana Tuhan, mana hantu. Sudah begitu. Bukan pindah agama. Our family never converts our belief but coming back to the truth. Bukan pindah agama, tetapi kembali kepada fitrah. Alastu birabbikum qulubana syahida. Alastu birabbikum qulubana syahida. Ada agreement, ada deal, ada taken kontrak antara Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan manusia ketika di dalam rahim ibunya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Inna atatna lil kafirina salasila wa aghlalau wa sa'ira. Saya masuk Islam, Bu, Bapak, saudara-saudaraku, Pak Wali. Dulu saya waktu masih pendeta anti-Islam. Kalau saya ketemu orang pakai sorban begini, saya pernah ketemu Yasser Arafat. Waktu saya mengambil program Master Teologi, saya pergi ke Israel, saya ketemu Yasser Arafat di Tel Aviv, saya ketemu Yasser Arafat di Gaza. Saya katakan, you have variety in the table. Kamu punya kepala itu ada taplak meja. ini saya katakan taplak meja. Kurang ajar saya. Abu Nawas keras sekali. Saya lihat orang Islam berjenggot. Ini teroris. Saya lihat orang pakai sarung. Pengungsian dari mana ini? Maaf saja. Dulu kalau saya lihat orang Islam pakai sarung di bandara, saya bilang barangkali sudah gila ini orang-orang ini. Sekarang saya pakai sarung, bukan kain pintu. Saya pakai sorban, bukan taplak meja. Saya pakai jenggot, bukan teroris. Ini ada Pak Susanto lalu lintas ya. Ada hadir mungkin sekarang ya. Saya tadi kelewatan. Saya putar di lapak situ di pasar karena macet Pak Wali. Saya nggak tahu Proboden, nggak bisa putar balik. Saya dari Jakarta pakai mobil keliling Indonesia. Tujuannya apa? Dakwah. Sejak masuk Islam sampai sekarang tidak pernah berhenti. Banyak teman-teman Jakarta tanya, Ustaz kapan berhenti? Nanti satu kali dikubur. Saya mau berhenti. Masya Allah, Pak Wali tidak pikirkan, coba ini yang kecil-kecil begini nih. Ini generasi Muhammad. Mereka di jalan-jalan tawuran, patenteng, pegang gitar, pantat tepos. Allah, ini generasi bagaimana? Masuk akabri sudah tidak bisa. Mau jadi ilmuwan tidak bisa. Karena apa? Sudah habis embun malam. Ini yang begini-begini.
la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'hum jahannam wa bisal mihad. Jangan kamu terperdaya dengan gerakan kegiatan orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Saya tahu Balikpapan ini banyak orang Manado. Kalau ada orang Manado berarti ada cap tikus. Ada itu. Kalau ada Manado berarti ada cap tikus. Memang saya tahu. Saya pernah jadi dosen di Uniba. Nih biodata saya. Saya pernah ngajar filsafat di sana. Saya punya om dosen sastra Inggris di situ, Entumundo. Saya punya om. Saya tahu rektornya, Prof. Dr. Elian Basam, teman saya. Mereka semua mengatakan bodoh sekali Yahya itu masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Oh, mau jadi ustaz supaya sekali ceramah dapat amplop. Masya Allah, saya bukan begini Pak Sahabat. Saya Samsudin, saya bukan cari amplop. Tapi kalau sudah disiapkan, apa boleh muat? Ini baru bilang dasar ustaz bekas kafir loh. Begini, orang kan banyak masuk Islam. Pak Wali, maaf ya. Ada yang masuk Islam karena kawin, Sapo. Banyak. Orang masuk Islam karena kawin. Dia masuk Islam tahun 80 sampai 2014 bilangnya. Jangankan sebut ayat-ayat Allah, baca Quran. Menyebut Al-Fatihah saja tidak apa. Ini yang disebut dengan bukan mu'alaf tetapi kuwalah. Kuwalah. Apalagi yang naik-naik ke masjid minta-minta uang, bantu dong, saya kan mu'alaf, dulu saya kaya, masuk Islam gua miskin. Ini yang begini bahaya bahlul. Orang kalau di kafir kaya, masuk Islam bukan miskin, men, tambah kaya. Orang kalau dari kafir dia doktor, masuk Islam jadi profesor. Apa itu Islam? Islam itu adalah stabilisasi. Islam itu adalah penjelajahan kehidupan seluruh makhluk, khususnya manusia. Allah mendirikan Islam di atas 5 sendi: syahadat, solat, sedekah, puasa, naik haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Al-Quran wa hafidhi lisani mu'min al-ji'ani wa syaimina fi syahri Ramadan. Kata Nabi, ada 4 manusia yang dirindukan surga. Bukan rindu masuk surga, tapi surga yang rindu. Yang pertama apa? Yang tahlil Quran, suka membaca, menghafal dan menyampaikan Quran. Yang kedua, wahafidh lisan, menjaga ucapannya, lisannya, lidahnya. Coba itu sebentar lagi pemilihan calon legislasi. Apa itu? Parlementer, anggota DPR. Wah, macam-macam. Kami membangun kesejahteraan. Kami insya Allah menepati janji. Ini benar ini. Ini orang-orang pintar, utusan rakyat. Utusan rakyat seperti Pontak, Masya Allah. Rumput Sitompul kacau di dunia. Nggak bisa begitu, kasih tahu Ruhut. Saya ceramah di Jakarta begitu. Kenapa? Kita jadi pemimpin berarti kita jadi panutan, kita jadi contoh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pemimpin dunia. Menurut Michael Hart, 100 the good men in the world is Prophet Muhammad Goodman's number 1. Dari 100 manusia terbaik tingkat dunia, Michael Hart, Nabi Muhammad menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Cari bukunya, tersebar di Indonesia. Judulnya dalam bahasa translate ke Indonesia, 100 manusia terbaik tingkat dunia. Yang tulis buku itu bukan orang Islam, tetapi Michael Hart dari Amerika, agama Katolik Ortodoks. Kita orang Islam, Masya Allah, kalau nonton TV One
Tidak ada berita lain. Anas Urbaningrum, Andik Malaranggeng, Muhammad Nasruddin. Itu saya jamin. Wah, ada macam sabuk, memang ini fakta. Ini fakta ini. Ada masih tidak usah malu. Ada apa-apa pang. Kalau Al-Quran turun di Banjarmasin, insya Allah di Kalimantan pasti menggunakan jar jar. Oh, saya tukang keliling bertakin kapal sampai bahasa Aceh saya tahu. Insya Allah bahasa Medan, bahasa Batak. Kenapa? Karena silaturahmi, karena diberi petunjuk. Laqad arsalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi wa yash'u illa siratal mustaqimah. Allahu Akbar. Ini manusia kalau sudah menyatu dengan Al-Quran, ini enak sekali. Bacaan Al-Quran seperti tadi. Ini yang menyentuh saya sampai tunduk menangis tadi. Tapi kalau baca Al-Qurannya putus-putus, walaupun saya bekas kafir, baru 7 tahun masuk Islam, kalau bacanya nggak benar, saya juga kritis. Memang, apalagi kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh Pak Wali, saya pasti nggak bisa sholat kalau begitu. Insya Allah, Islam memberikan standar kepada manusia supaya manusia itu dia menjadi baik. Adik-adik jangan terlalu banyak tertawa, gantilah tawamu dengan tangis. Tidak boleh, serius. Jangan kita beranggapan bahwa Maulud ini hanya peringatan biasa-biasa saja, bagi-bagi telur. Tapi adik-adik tidak pernah berpikir kalau saya kuliah IPK saya berapa. Kalau Matius IPK-nya 3,5, maka Samsudin IPK-nya harus 4,1. Setuju Pak Wali? Kenapa? Nabi sendiri menantang kita umat Islam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu yadu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Harus tinggi derajat kita. Tinggi penampilan kita. Jangan cenginesan. Terkadang itulah yang terjadi dalam kehidupan kompleksitas masyarakat kita. Kita orang Islam, tetapi kita gampang dibujuk. Hati-hati. Saya dulu waktu masih pendeta kerja di misi, kita tidak perlu memurtadkan orang Islam. Kita rusaki akhlaknya sudah cukup. Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tatabi'a miladahum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasara tidak senang sampai kamu milah ke agama mereka, pindah kepada milah mereka, keyakinan mereka. Keyakinan mereka bukan berarti kita murtad. Kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita pandang enteng dengan acara-acara seperti ini, Masya Allah. Tadi saya khutbah di Samarinda. Saya menceritakan tentang kiamat dan penghisaban. Saya membaca dalam kitab Durratun Nasrin, kitab Tadbirul Ghafilin, Masykatul Anwari. Saya buka sampai saya menangis. Ternyata Pak Wali, perhitungan amal itu nanti manusia sudah di surga. Ada 3 golongan, 3 tingkatan manusia. Yang pertama, setelah manusia masuk ke surga, berterbangan amal-amalnya sebagai orang salju yang berterbangan. Orang yang mengambil dengan tangan kanannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa selama di dunia. Orang yang mengambil dengan tangan kiri, mereka itulah orang-orang durhaka. Mereka diselamatkan, tetapi mereka tebus dengan sengsara dan penderitaan. Dan orang yang mengambil amalnya dari punggung adalah kafirin, musyrikin. Siksa. Memang selamat, siapa bilang? Makanya saya tidak setuju. Kalau Islam itu beda-beda, kita harus bersatu. Jangan suka membid'ahkan. Sama-sama muslim, kafir sudah jelas. Yang tidak sunat, yang tidak cebok, yang tidak sholat, itu kafir. Tapi kita yang sunat, sama-sama muslim. Ukhuwah Islam yang kita jaga. Bersatu. Ali pernah ditegur oleh Nabi. Kenapa? Ada datang 2 pemuda kepada Nabi. Mereka
sholat kalian. Nabi bilang, Ali coba kamu kasih contoh nih. Kasih contoh sama mereka. Padahal Nabi tahu bahwa Ali ini terlalu keras menegur saudara. Coba kasih contoh Ali. Ali kasih contoh. Rokaat yang pertama Ali konsen. Rokaat kata Nabi, kalau kamu konsentrasi 2 rokaat, saya kasih surban yang dari Syam. Ali bilang siap. Rokaat pertama Ali konsentrasi khusyuk. Rokaat yang kedua pikiran Ali di surban. Jadi memang tidak ada, kata Nabi, tidak ada umat Islam yang jago sholat. Ini kan ada di antara kita yang memandang lain, oh kalau sholat nggak buka begini nggak sah. Ya kalau begini di karateka begitu taekwondo. Masya Allah. Sholat itu saya sudah 7 tahun Pak Wali Islam. Kita orang ini sama. Nanti kalau sholat berjamaah nggak ketahuan mana NU, mana Muhammadiyah, mana Rojak. Kenapa? Karena kita satu masjid. Beda dengan Kristen, Katolik tidak boleh ke Protestan, Pantekosta tidak boleh ke Adventis. Karena ajarannya beda, kitabnya beda, lagunya beda. Tapi kalau umat Islam sama, nanti terakhir baru ketahuan mana yang beda. Apanya yang beda? Ujung jari. At-tahiyatul akhir ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul. Ada yang putar-putar begini, ada yang cungkil-cungkil. Itu saja yang beda. Tapi semuanya sama. Macam-macam ini katanya bid'ah, ini tidak sah, ini tidak sah. Oh, nggak begitu Islam. Orang Islam itu sapo, biar dia bajingan tidak sholat-sholat, tempatnya di lapak sana, pencopet sekalipun, WTS sekalipun, begitu dia mati dia beriman kepada Allah dan Rasulullah, dia selamat. Wah, langsung yang tidak sholat-sholat yang hadir ini baru ustaz. Ini yang begini nih yang kita tunggu-tunggu. Bagus kalau ustaz begini tidak suruh sholat, bagus. Jangan dulu percaya saya ini bekas kafir. Memang selamat seperti orang mau take off di bandara. Sudah pegang tiket, tidak langsung berangkat, check in, lapor ke pajak daerah, kemudian boarding pass. Di sana ada pintu lagi. Kira-kira begitu. Masuk di pintu pertama, semua dikumpul. Kristen, Hindu, Buddha, semua agama kumpul. Ditanya malaikat, 2 malaikat pencatat amal. Man rabbuka? Man imamuka? Man kiblatuka? Siapa Tuhanmu? Di mana kiblatmu? Siapa imammu? Kalau orang bukan Islam dia tidak bisa menjawab. Tapi kalau orang Islam biar dia bajingan, dia jawab. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masuk bukan masuk di surga, belum ketemu bidadari, masih di pelataran, waiting room, ruang tunggu, masih di ruang tunggu, belum ke sana, belum terbang, belum take off. Tapi kalau yang bekas pendeta, Allah, ini firman Allah Ta'ala yang bicara. Walau anak ahlal kitab amanu wa taqaw la kafarna anhum syari'atihim wa la adkalnahum jannati na'im.